Usai resmi mengundurkan diri, ex-kuasa hukum Agus Salim, Jainuddin, membongkar segenap fakta terkait sifat asli Agus Salim yang diduga keras kepala dan tidak tahu terima kasih. Tidak hanya itu, ex-kuasa hukum Agus Salim juga tampaknya akan berpindah ke kubu sebelah, yakni Pratiwi Novianti alias Novi, yang dinilai lebih masuk akal. Untuk mengetahui fakta-fakta terkait itu semua secara lebih mendalam, maka inilah 5 fakta yang dibongkar ex-kuasa hukum Agus Salim, versi Cumi Top 5. Pada tanggal 31 Oktober 2024 lalu, salah satu tim kuasa hukum Agus Salim, yakni Jainuddin, mengumumkan bahwa dirinya resmi mengundurkan diri. Ya, keputusan tersebut ia ambil lantaran terdapat beberapa hal yang bertentangan dengan prinsipnya. Lantas, seperti apa pernyataan resmi pengunduran diri Jainuddin? Dan seperti apa Agus Salim menanggapi hal tersebut? Mulai tanggal 31 Oktober ini, 31 Oktober 2024, saya mundur sebagai kuasa hukum dari Agus Salim, ya, karena beberapa hal, ya, utamanya karena adanya konflik, ya, antara saya dengan klien saya Agus, dan juga perbedaan pandang dan cara penanganan terhadap kasus Agus ini dengan tim sendiri, ya, tentunya Bang Farhat, ya. Permasalahan dengan klien saya Mas Agus, ya, tentunya saya sebagai seorang pengacara, sebagai seorang lawyer, merasa apa yang setelah saya upayakan dan saya kerjakan tidak mendapatkan ataupun tidak dihargai oleh beliau, ya, sehingga menurut saya harus mundur dari kuasa itu karena saya anggap klien saya tidak membutuhkan bantuan dari saya, tidak membutuhkan kegiatan dari saya. Ya, betul, seperti itu, ya. Jadi itulah alasan kenapa saya harus mundur. Tentunya sudah saya pikirkan jauh-jauh, bahkan ini sudah saya utarakan 1 minggu sebelumnya terhadap klien saya dan juga tim dari Farhat Abbas sendiri. Seperti itu, Bang. Biarin, itu kan hak mereka juga sih, nggak perlu kita gubris, biarin aja. Ya, kita berserah diri aja sama Allah, udah itu aja. Ketika pengunduran diri beliau adalah ada hal-hal yang tidak sejalan dengan tim. Nah, tentunya kita juga di dalam pembelaan ini punya ketua tim, yaitu Bang Farhat Abbas, dan kita selalu menjunjung tinggi apa yang beliau sarankan, apa yang beliau sampaikan. Nah, ketika mungkin menurut pandangan kedua belah pihak ini ada sesuatu hal yang memang tidak sama, ya mungkin sebaiknya dibicarakan dulu. Tapi saya juga kaget begitu tahu tayangannya beliau sudah mundur. Nah, mengenai masalah perbedaan pandangan itu sebetulnya bagus di dalam tim, ya, kritis, yang juga saling mengkoreksi, punya asumsi berdasarkan sesuatu hal fakta yang mungkin bisa memperkuat tim, sebetulnya sah-sah saja. Tapi mungkin ada alasan beliau, juga mungkin alasan kebijakan dari ketua tim, ya saya juga mengikuti apa yang menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Tapi saya pribadi di sini saya masih tetap fight, saya sebagai kuasa hukumnya dari Agus sampai hari ini, ya, bahkan besok pun ada agenda untuk ini, ya, untuk pendampingan. Usai resmi mengundurkan diri, ex-kuasa hukum Agus Salim, Jainuddin, mengungkapkan beberapa fakta, termasuk fakta bahwa sebenarnya laporan polisi yang dilayangkan Agus Salim terhadap Pratiwi Novianti alias Novi dilakukan secara dadakan. Ya, menurut Jainuddin, Agus Salim sebenarnya ingin berkonsultasi terlebih dulu dengan pihak kepolisian. Namun, atas saran Farhat Abbas yang juga merupakan bagian dari tim kuasa hukum, akhirnya Agus Salim membuat laporan polisi pada hari itu juga. Lantas, seperti apa fakta yang sebenarnya terjadi? Benarkah semula Agus Salim tidak berniat melaporkan Novi? Terkait dengan perbedaan
pendapat atau langkah-langkah hukum yang dilakukan dengan Farhad Abbas ini memang sepertinya sulit disatukan gitu loh ya, seperti itu. Karena bagaimanapun ya saya juga punya prinsip dan harus yang saya pegang teguh, karena bagaimanapun ini menyangkut klien ya, ke depan akan seperti apa. Sedangkan klien saya ini, Mas Agus ini awalnya memang saya yang tangani gitu. Jadi itulah tanggung jawab yang akhirnya berbenturan dengan kemauan Bang Farhad gitu, seperti itu gitu. Walaupun di awal saya coba mengikuti alurnya, namun ya akhirnya ya saya tidak tidak bisa mengikuti gitu. Laporan polisi itu juga kan dadakan seperti itu di luar rencana kan. Bukan yang pertama gitu ya. Bukan. Jadi yang pertama itu terkait pencemaran nama baik itu juga kan dadakan gitu loh. Karena awalnya kita datang ke sana itu hanya untuk menginvestigasi ataupun interview terhadap Agus dan keluarga dan menandatangani kuasa. Namun langsung diboyong ke Polda untuk membuat laporan ya, dari jam 3 sampai setengah 10 kalau nggak salah ya. Karena memang tidak ada persiapan ya, dan blundernya setelah bikin laporan baru buat somasi. Ex-kuasa hukum Agus Salim, Jainuddin, mengungkapkan bahwa Agus ternyata bersifat keras kepala. Ya, setelah resmi melayangkan laporan polisi terhadap Novi, Jainuddin mengaku bahwa dirinya sempat menyarankan Agus untuk mencabut laporan dan berdamai dengan Novi. Entah apa yang membuat Agus Salim demikian. Yang jelas, dalam hal ini Jainuddin menjadi tidak respek dengan Agus. Lantas, seperti apa kronologi saat Jainuddin menyarankan Agus untuk melakukan upaya damai? Iya, saya sempat marah, bahkan itu disangsikan keluarga ya. Pada saat hari apa itu kan John LBF itu kan menawarkan uang ya, Bang John itu menawarkan uang kalau cabut laporan, dan dia juga sudah kontak dengan saya ingin menginisiasi upaya damai. Seperti itu, yuk Bang kita pertemukan nih antara si Agus dengan Nopi gitu loh, biar cepat selesai gitu loh. Namun karena si Agus ini kan sakit itu juga saya kabarkan ke Agus dan keluarga, dan dia oke ya Pak, tolong katanya. Iya saya ini pengen cepet aja Pak, katanya, nggak lama-lama katanya. Saya nggak mau sebenarnya masalah hukum, biar cepet aja deh, gimana caranya. Ya udah saya bilang oke ya, berarti saya inisiasi gitu kan. Nah setelah itu oke semua, besoknya saya bawakan surat kuasa. Surat kuasa ini adalah surat kuasa saya secara pribadi menggantikan dia untuk menghadiri pertemuan terkait mediasi gitu loh ya. Jadi sebenarnya tidak harus saya, keluarga pun bisa gitu, karena beliau kan lagi sakit gitu, kita kan kasihan kalau harus kemana-mana. Jadi saya mencoba berinisiatif memberikan surat kuasa. Surat kuasa itu isinya memberi kuasa terhadap saya untuk menghadiri mediasi dan menandatangani surat perjanjian gitu. Tapi itu pun tidak serta-merta saat pertemuan pertama kali istilahnya langsung tanda tangan. Namun pada saat saya minta tanda tangan itu, ini dia mulai keluar aslinya gitu loh, bahasa-bahasanya iya gitu loh. Jadi dia tidak mau, tapi dengan bahasa bangsa yang seolah-olah mencurigai saya. Contohnya, ya habisnya saya ragu dengan surat kuasa ini katanya, dan saya harus konfirmasi kepada Bang Farhad katanya, seperti itu. Karena dia yang pertama, loh saya bilang di situ sempat naik darah. Saya bilang, kalau lo nggak mau nggak ada masalah, saya bilang. Tapi cara kamu tidak seperti itu, karena saya juga komunikasi dengan Farhad, saya bilang, saya gituin. Namun pada saat itu ya dia tetap gitu loh. Jadi seperti itu saya sempat naik, ya udah saya bilang berarti ini tidak ada upaya damai ya, saya bilang. Nah sejak saat itulah saya mulai tidak respect. Ya enggak, itu harusnya udah selesai gitu loh kalau mediasi itu diikutin. Bahkan Bang John sendiri, Bang John LBF itu berjanji, saya pindahkan Bang katanya ke apartemen saya. Kalau perlu tuh saya kasih ke Agus apartemennya. Seperti itu.
Ex-kuasa hukum Agus Salim, Jainuddin, mengungkapkan bahwa Agus Salim tidak tahu terima kasih. Ya, menurut Jainuddin, Agus telah melupakan kebaikan yang diberikan oleh Jainuddin selama menjadi kuasa hukum Agus. Lantas, hal apa yang akhirnya membuat Jainuddin berspekulasi demikian? Dan seperti apa respon Agus atas hal tersebut? Alasannya yaitu dia harus konfirmasi ke Farhad Abbas. Saya konfirmasi karena dia yang pertama. Kan begitu dia sebut yang pertama, padahal saya kan pertama head dia kan, gitu loh. Nah itulah gitu loh. Saya bilang gimana nih Anda nih bicara. Kemarin Anda minta-minta mohon-mohon ke saya minta dibantu seperti ini. Bahkan dia bilang Pak Jai jangan sampai keluar karena Pak Jai yang pertama. Nah sekarang beda lagi saya bilang. Seperti itu. Makanya saya bilang omongan saudara ini jangan sampai membuktikan tuduhannya Nopi. Kalau Anda itu, kalau Anda itu bukan orang yang pandai berterima kasih. Ya, saya ungkapkan itu. Bahkan saya pernah chatnya masih ada di WA. Saya bilang, oh pantas kalian dihujat ya. Saya bilang, caramu seperti itu ada, gitu. Dan itu saya tegaskan gitu loh. Saya aja seorang lawyer gitu loh, bisa diperlakukan dengan bahasa-bahasanya dia sampai tersinggung gitu loh. Makanya sampai ada netizen yang komen pantas saja Agus disiram air keras karena sifatnya seperti itu. Ya mungkin ya kalau itu tidak paham ya, tapi kalau melihat sifatnya saya juga sempat dibikin emosi gitu loh. Jadi antara Agus dan pengacara tersebut Nggak ada sih, berkomunikasi juga kita jarang sih sama dia juga sih, cuman yang kemarin doang itu yang masalah suruh tanda tangan doang. Saya nggak mau, dia langsung nggak terima gitu sih gitu. Karena kan yang megang saya kan Pak Farhad. Iya, yang gitu. megang adalah Dr. HM Farhad. Usai resmi mengundurkan diri, ex-kuasa hukum Agus Salim, Jainuddin, tampaknya akan pindah ke kubu sebelah, yakni Pratiwi Novianti alias Novi. Pasalnya, saat ditanya hal demikian, Jainuddin seperti mengiyakan akan peluang tersebut. Lantas, akankah Jainuddin pindah ke kubu Novi dan berseberangan dengan Agus? Seperti apa respon kubu Agus Salim? Ada keinginan juga pindah ke tim sebelah. Sejauh ini tidak terpikirkan ya, tapi saya sebagai lawyer ya berhak membantu siapapun yang meminta bantuan jasa hukum saya gitu loh. Jadi terkait itu ya silahkan aja gitu. Tapi saya tidak terpikirkan buat melakukan istilahnya melobi pihak sebelah, tidak gitu loh. Tapi kalau memang dibutuhkan ya silahkan aja. Kalau untuk oknum pengacara yang tiba-tiba mundur, silakan saja mau mundur, tapi kita tetap bela Pak Agus secara optimal gitu dan profesional agar haknya terjamin gitu. Terserah dia mau gabung dengan pengacara siapapun termasuk John LBF atau silahkan gitu, tapi kita tetap untuk membela Agus. Iya, jadi ketika seseorang melakukan pembelaan kepada klien dan dia mengundurkan diri, sekaligus dia juga memihak pihak yang lain, itu jelas dalam nilai etik pun sosial itu nggak baik ya. Tapi mudah-mudahan saja keluarnya rekan sejawat kita semuanya sebagai seorang advokat, beliau memiliki determination atau ketetapan hati untuk tetap profesional.